Yang termurah sekitar 2,5 sampai 3 kalau saat ini. Yang termahal udah nyampe 80 juta sepasang. 80 juta sepasang. Tinggal datang ke Museum Offenbach itu ada karya anak bangsa, sepatu hand tool di sana. Jadi waktu itu kita lagi pameran di Jerman, bisa membawa kita ke berbagai negara. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Cuman dari sepatu. Cuman dari sepatu. Tapi nggak hanya cuman sih sebenarnya perjuangannya. Jadi sekarang udah jadi kebanggaannya Indonesia ya, karena satu-satunya pembuat sepatu yang hasil karyanya sepatu yang disimpan di Museum Jerman, tepatnya di Frankfurt. Bahkan Bapak Prabowo Subianto pernah memakai juga. Masih sampai sekarang. Oke, Tegep Boots mahal nggak gitu. Tapi dia tahu proses, dia tahu kualitas pekerjaan dan material dan lain-lain. Gitu. Jadi orang lebih aware bahwa oh ini local pride-nya begini karena ada kelebihannya begini. Siang ini bakal membuat sebuah video kembali seperti yang sudah telah dibikin ya. Aduh telah. Hari ini pokoknya bakal ketemu sama orang yang seru banget. Gendernya sama, yaitu wanita. You know kan kalau sama wanita ngobrol tuh kayak apa. Pokoknya buat kalian semuanya jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ya sudah kalau begitu ruang tamu IC is back dan kali ini kita langsung panggil salah satu owner sepatu boots yang sudah tidak asing lagi kalau di kota Bandung dan sekitarnya pasti tahu ownernya Tegep Boots. Langsung aja kita panggil Teh Etna. Hai, tuh kan. Seru banget kan kalau sama wanita tuh. Aduh, kayaknya ngobrol berdua tuh rasanya udah 1000 orang di sini. 1000. Semoga ketularan nanti ya. Berapa persen di situ? Berapa persen di saya? Hai Teteh, kayaknya 9 yang ini. Kumaha damaian. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. Pangesto. Ya. Tuh ya. Sawalerna. Benar ya? Sawalernya? Ya aku nggak begitu hafal bahasa Sunda. Takut salah. Gimana? Oh gitu, sebaliknya aku I'm fine. I'm fine. Oke. Sunda banget. Oke lah, baiklah Teh Etna ini tadi habis dari mana? Terus lagi sibuk habis apa? Dari workshop kan ini kalau hari-hari begini, daily gini, jam-jam pagi sampai siang biasanya saya di workshop. Oke. Terus dari workshop, terus ke toko ngecek-ngecek baru aktivitas yang lain. Oh baik. Kalau di Bandung. Jadi nggak usah penasaran lagi ya teman-teman semuanya. Udah kelihatan kan backgroundnya kayak apa ya. Dan udah nggak asing nama Tegep Boots itu seperti apa. Saya langsung ulik bersama beliau. Gimana sih ceritanya dulu? Kenapa Tegep Boots gitu? Ada makna tertentu atau gimana? Karena kalau di Jawa itu Tegep tuh kayak tegap. Nah, tapi nggak tahu ya kalau di Bandung. Nah, gimana Teh? Tegep itu kalau dalam bahasa Sunda beda dengan bahasa Jawa. Oh, tegep gitu? Itu kasep. Oh, kasep itu ganteng. Jadi tegep ganteng gitu. Dan Tegep itu nama almarhum suami yang mendirikan Tegep Boots-nya sendiri. Jadi kita dulu zaman-zaman pacaran tahun 96 itu Tegep sudah mulai merintis suka kulit, bikin tas, bikin apa, explore karena kebetulan kan beliau di SRITB. Oke. Nah, terus salah satu tugasnya itu bikin dari kulit-kulit, awalnya dari tas golf. Terus dia begitu cinta dengan sepatu boots, hobinya di motor dan segala macam, akhirnya dia bikin kolaborasi dengan salah satu pengrajin di Jalan Jurang namanya Kanselir. Oke. Nah, terus mereka kerjasama. Waktu itu brandnya masih Kanselir. Kita waktu itu masih pacaran, terus nikah, toko kita buka di Jalan Jurang, dan si Kanselir ini akhirnya ganti nama jadi Clubman. Wow. Clubman diambil dari salah satu British bike. Tapi sendiri udahan pas sama Clubman? Enggak, atau masih sama Kanselir. Cuma namanya jadi Clubman. Begitu 99 gitu pecah, maksudnya masing-masing tapi hubungan masih sangat baik. Tegep bikin sendiri, masih meneruskan Clubman, Kanselir tetap balik lagi ke Jurang. Cuman waktu itu Tegep masih kuliah.
Terus ditanyain sama dosennya, kan udah mulai punya nama waktu itu. Terus tanyain, Gep, kenapa sih sepatu lu tuh namanya Clubman? Kenapa nggak dibikin Tegep? Nama lu tuh unik. Nah, itulah cikal bakal jadi Tegep Boots. Oh, jadi dari nama sendiri. Nama sendiri. Iya. Emang basic materialnya semuanya kulit ya, Teh? Kulit. Yang kulit utama apapun. kulit. Dan di awalnya Tegep Boots itu market kita tuh masih kecil. Jadi cuman karena di motor, terus lifestyle ya kayak berkuda, yang hobi-hobi sepatu boots itu menjadi market kita. Cuman seiring waktu Tegep explore, mulai masuk ke dunia fashion, mulai masuk ke perkantoran, ke militer dan segala macam. Sampai akhirnya sekarang kalau ditanya segmen mana yang dikejar, segmennya luas, random. As long itu custom, terus mau yang personalized, dan yang paling penting kita ukur kaki. Jadi apapun yang diminta customer kita sesuaikan dengan kaki, model dan segala macam kita mengikuti. Jadi nggak ada batasan, mau pakai sepatu, mau bikin sepatu heels, mau sepatu boots bikers, bisa. Mau apapun kita bisa. Sampai kayak sneaker pun kita bikin sekarang. Oh, jadi tapi versi handmade dengan kaki. Lain banget ya, Teh. Ya, ingat kan sepatu ini, Maya, bukan make up. Tapi uniknya kalau kita ngelihat beberapa koleksinya Tegep Boots gitu ya, Teh. Ini motifnya lebih ke identik kayak beberapa motif tertentu gitu. Maksudnya motif Dayak, motif Maori, motif Indian gitu. Nah, itu gimana? Apakah ya? Iya. Karena melihatnya kayak ini ada apa? Apakah ada daya magisnya tertentu atau gimana? Enggak. Jadi memang Tegep ini memang orangnya tuh sangat mencintai art. Jadi semua berarti nggak mencintai Teteh? Kedua. Ketiga sudah motor. Ketiga sudah motor. Oke, baik. Jadi sebenarnya dia itu sangat suka dengan pattern. Makanya banyak tribal Kalimantan. Terus ya dari semua ya, dari macam-macam lah, Maori dan lain-lain. Itu diaplikasikan di produk. Dia aplikasikan di tato, diaplikasikan di gedung, dimanapun, gitu. Bahkan ada beberapa logo yang memang diciptakan untuk Bikers Brotherhood atau beberapa MC lainnya. Itu pasti dia pakai ada ciri khasnya, ada dari tribe mana, gitu. Makanya ketika Tegep sudah meninggal, aku renew Tegepnya kan, kita refresh Tegep and the New Legacy-nya itu pakai tribe Sunda. Jadi huruf T-nya tuh pakai kujang, karena itu tandanya Jawa Barat. Gitu. Jadi karena kecintaannya dia akan culture. Nah, itu budayanya sangat tinggi. Seniman tuh gitu ya, Teh ya? Harusnya. Luar biasa. Aduh. Kita harus mencintai seni dan culture negara kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Mana karena Indonesia tuh kaya, dari Sabang sampai Merauke tuh luar biasa. Budaya-budayanya, Teh, termasuk Jawa Barat. Nah, kalau kita ngelihat juga beberapa koleksinya Tegep Boots ini kan ada yang masuk di salah satu museum sepatu dan kulit di Jerman. Betul. Itu gimana ceritanya? Aduh, kok merinding ya saya cerita ini ya. Jadi ini karya anak bangsa, guys. Iya. Jadi sekarang udah jadi kebanggaannya Indonesia ya, karena satu-satunya pembuat sepatu yang hasil karyanya sepatu yang disimpan di Museum Jerman, tepatnya di Frankfurt. Oh, itu gimana di awalnya Offenbach. Jadi kalau teman-teman ke Jerman, tinggal datang ke Museum Offenbach itu ada karya anak bangsa, sepatu hand tool di sana. Jadi waktu itu kita lagi pameran di Jerman. Terus somehow mungkin pemerintahnya melihat karyanya Tegep, terus diminta untuk ditaruh di museum sana. Ya tentunya kita terima dong, gitu. Jadi berawal dari exhibition, betul. Akhirnya ditawarin untuk ada penilaian apa akhirnya? Oke, ini disimpan di sini gitu. Sebenarnya karena karya-karyanya Tegep itu kalau diperhatikan ya, itu tuh eye catching, beda. Terus kita punya sistem treatment pengolahan produknya itu macam-macam. Yang di Offenbach itu hand tool, jadi di carving. Habis di carving terus dibakar, terus dikasih warna juga. Jadi memang ada beberapa tahap, itu sampai 1 bulan pengerjaan. Jadi nggak gitu. Cuman kayak bikin sepatu boot udah gitu, nggak ya? Jadi ada seninya. Jadi memang ada seninya. Jadi makanya kenapa, apa sih yang berbeda Tegep Boots dengan boots-boots lainnya? Kita edukasi customer dari mulai proses, dari mulai material, dari mulai apa. Jadi orang pakai sepatu tuh bukan karena
oke, Tegap Boots mahal nggak gitu. Tapi dia tahu proses, dia tahu kualitas pekerjaan dan material dan lain-lain gitu. Jadi orang lebih aware bahwa oh ini local pride-nya begini karena ada kelebihannya begini. Bukan hanya sekedar beli aja, memiliki udah aja enggak ya. Itu yang paling penting karena memiliki sebuah produk, apalagi lokal produk yang memiliki nilai histori gitu yang cukup tinggi. Wah, keren banget ini kalau ngelihat. Bahkan jangan lupa nih guys, bahkan saya juga sempat membaca artikel tentang Tegap Boots ini, dari mulai anak band sampai ke pejabat yang tertinggi pernah memakai. Bahkan nih, boleh sebutin ya? Boleh. Bahkan Bapak Prabowo Subianto pernah memakai juga. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Sepasukan. Mohon maaf, bayar apa gratis ya? Bayar dong. Oh, bayar guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah bayar. Yang kesini bayar semua dan semua itu luar biasa ya. Sekarang yang Panglima yang sekarang pun itu luar biasa. Dan hormat dia banyak angkatan lah yang kita masih provide dari Tegap Boots itu penghargaan atas karya-karya UMKM, karya anak bangsa itu luar biasa. Jadi setiap ada beberapa event atau acara-acara malah kita kayak diminta Mbak Etna, tolong dong dibantu bikin merchandise yang spesial untuk misalnya untuk kayak marinir atau satuan mana gitu. Oh, jadi itu masih continue sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih banget. Oh, gitu. Baik, luar biasa. Jadi dari sepatu bisa bertemu dengan apa namanya? Bisa bertemu dengan Panglima atau dengan politikus atau bisa ketemu dengan atas perdagangan, bisa membawa kita ke berbagai negara, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Cuman dari sepatu. Cuman dari sepatu. Tapi nggak hanya cuman sih sebenarnya perjuangannya. Tuh, proses perjuangannya tuh luar biasa. Karena kalau kita flashback lagi, berarti total udah berapa tahun nih mulai awal Tegap Boots sampai sekarang teh? Itu establish kita berarti dari 98. 98 tuh. 12 tahun ada berarti ya Teh ya? Kurang lebih 12 tahun. Gak ada usaha yang sia-sia. Makanya harus berjuang terus. Jangan menyerah. Tuh apapun. Apalagi kalau soal asmara. Jangan menyerah guys. Curhat? Enggak, dia kan ngomongin sepatu ya guys. Pokoknya kalau ngomongin jangan menyerah tuh banyak hal soalnya. Mau banyak bisnis, ya. Mau sebenarnya kalau mau dapet jodoh juga pakai sepatu yang keren bisa dapet jodoh. Nah tuh, buat para netizen yang jomblo ya, jangan sedih. Sepatu dulu Tegap Boots dapet jodoh insya Allah. Tuh, sudah ada petua bijak. Wah, jangan langsung dari beliau ya. Oke, balik lagi. Kalau tentang Tegap Boots ini kan berarti ini adalah salah satu bisnis kepercayaan juga gitu. Maksudnya kalau kita bisa memberikan pelayanan memuaskan kepada konsumen, konsumen akan tetap kembali ke kita. Nah, dari Tegap Boots sendiri gimana cara memberikan pelayanan tersebut kepada para customer-nya? Kalau kita sih yang terutama itu customer satisfaction yang terutama. Terus approaching, pendekatan dengan customer langsung. Jadi kataku juga nggak putus dibeli sepatu. Nanti continue, Mbak Etna bisa ini dong benerin, bisa guarantee, bisa apa. Terus kalau dari segi produk sendiri tentunya QC tinggi. Produk harus maksimal. Quality control. Quality control. Terus kualitas, desain tentu, dan produk ya dibuat beda, personal. Makanya banyak customer yang merasa dispesialkan karena semuanya adalah raja buat kita. Oh, makanya kita serve the best gitu. Bukan yang kayak seri banyak gitu, bukan ya Teh? Ya, kebanyakan itu malah satuan dan personal. Makanya ada kebanggaan sendiri kayak ini kan desainnya hanya buat gua doang gitu. Oh, kayak ada misalnya customer kita yang continue terus, ada satu pendeta dari Semarang, itu baru selesai, Mbak Etna, desain selanjutnya gimana? Ini Pak, udah. Lanjutnya gimana? Itu udah lebih dari 10 pasang dia, terus continue. Dan itu tidak hanya customer yang itu. Banyak, ya alhamdulillah ada beberapa customer yang memang selesai, bikin lagi, dan itu tuh jadi memanjang. Oh, ini kategori sepatu bootsnya sombong kayaknya. Amin. Nggak dibikin banyak, jadi memang terbatas untuk personal pengennya model apa untuk hanya orang itu aja. Iyalah, gitu ya. Kan be different. Oh,
Tuh, gitu Mas ya, be different, lain sombong ternyata. Bukan ya. sombong. Bukan ya? Boleh sombong. Aduh. Anda nih Biar gemes cepet deh. dapet jodoh. Oh gitu. Iya. Iya, bukannya ngasih. karena beliau juga ini lagi kesendiri ya, butuh juga untuk bisa berbagi perasaan. Oke lah ya. Nah, kalau apa namanya berbicara tentang Tegebut ini kan ya marketnya udah sampai ke mancanegara gitu kan, bukan hanya di Indonesia aja, dan konon katanya ini sudah merambah di berbagai dunia fashion juga, bukan hanya di sepatu, ada dikolaborasikan dengan baju dan segala macam. Nah, gimana itu Teh? Awalnya sampai ke situ. Gitu. Waktu Tegep masih ada itu dulu yang pertama kali show pertama itu Mercedes Fashion Week di Singapura. Sama Kama Wardana. Dari situ mulailah kedengeran sama teman-teman desainer. Diajakin kerja sama Mbak Mardiana Ika, orang Bali yang tinggal di Hong Kong. Jadi dia di sananya udah senior Hong Kong designer. Dan dia udah masuk Europe. Jadi kalau kita lagi kolaborasi, karya kita masuk juga ke Milan. Jadi ada di majalah di Milan, di fashion dan segala macam lah. Dari situ juga akhirnya ada sahabat aku juga terkenal di New York. Kita kolaborasi gaun pengantin, tapi kolaborasi dengan kulit-kulit. Kita bikin choker, bikin apa, sepatunya juga. Jadi gaun tapi pakai sepatu kulit, sepatu boots. Fashionnya di sana, di New York Fashion Week, terus di Australia Fashion Week, dan Fashion Week lainnya. Enggak, termasuk yang di lokal tentunya banyak. Jadi ada Putu Aliki, ada Mas Deden kebanggaannya Jawa Barat, terus Mbak Iva Latifah Jawa Barat juga, banyak deh. Sudah lumayan banyak desainer-desainer yang kolaborasi. Dan juga dari 3 tahun terakhir kita kolaborasi juga dengan desainer-desainer baju muslim. Karena aku ngelihat perkembangan baju muslim dan trending fashion muslim itu luar biasa. Jadi sudah tidak terpatok baju muslim itu harus begitu. Mereka keren banget ketika jadi bakal ada sepatu material bootsnya. kulit juga? Ada. Mereka pakai sepatu boots gitu. Terus macam-macam. Jadi yang tahun kemarin Paris Fashion Week-nya kita kolaborasi dengan desainer muslim wear Lisa Fitria. Kita fashionnya di Paris Fashion Week. Nggak pengen coba bikin ide Wakanda Fashion Week? Bisa jadi. Ya, yang baju-bajunya Wakanda gitu. Keren tuh. Ya. Iya. Nah, kalau yang kita kolaborasi sama Mardiana Ika tuh artnya lebih kerasa banget. Ada yang Afrik. Ada yang Afrik, terus ada yang flag. Jadi semua bendera negara gitu. Ada juga Butterfly Mama. Itu sepatu-sepatunya heels tinggi tapi nggak ada heelsnya. Jadi cuma tumpuan di depan doang. Itu keren banget. Butterfly gitu. Hot Mama. Coba nanti bikin Butterfly Mama, bukan Hot Mama. No. Bukan Hot Mama ya. Kirain Hot Mama. Butterfly Mama. Bisa dilihat kok di YouTube-nya. Keren banget. Juga ya. Pokoknya begitu searching Mardiana Ika kolaborasi Tegebut tuh keluar semua. Tapi akan keluar dari jalur awalnya atau memang ini kayak ya udah dikembangkan kreativitas baru gitu atau gimana? Jadi kita biasanya kolaborasi menyeimbangkan dengan desain mereka, koleksi misalnya koleksi untuk winter tahun ini bakal begini. Jadi kita ngikutin sepatunya desainnya ini, koleksi nanti summer begini nanti gini. Jadi kalau Hong Kong Fashion Week tuh biasanya kita 3 kali malah bolak-balik. Show terus gitu. Dan itu dengan berbeda-beda temanya? Beda-beda tema. Gitu. Selama ini berarti selain material kulit ada penambahan lagi nggak selain kulit Teh? Banyak. Kita tuh memang hobinya mix material kayak yang sepatu-sepatu di sini ada beberapa yang pakai plat besi. Pakai plat besi. Ada terus ada yang pakai spike nanti sebelah sana itu. Studded gitu. Nah itu studdednya itu tuh kita bikin dari dural. Jadi itu pakai sistem skrup. Jadi nggak beli di pasaran karena kita memang bikin. Terus kayak lempengan itu juga itu bikin. Banyak sih. Bahkan kalau misalnya ngobrolin material, ada yang sampai kain batiknya pun kita yang bikin dulu, printing batiknya sendiri baru dibikin sepatu. Jadi nggak terima pattern tok terus dijadiin, tapi dibikinin dari awal. Jadi terus kayak ini nih kayak pattern yang tengkorak gitu, itu memang patternnya kita gitu. Berarti nggak cuma kulit aja sekarang ya Teh, udah tambah beberapa material baru gitu. Sebenarnya memang dari dulu tadi aku bilang kan perlakuan kita
mengenai kulit itu banyak banget. Bisa laser, bisa carving, bisa hand tool, terus bisa ditato pakai mesin tato. Terus ya macam-macam lah kita olah. Kulit itu kan luas. Teh Etna ada kepikiran nggak bikin produk dari kulit tahu? Kebenaran. Kulit tahu loh guys. Tahun kemarin itu, jadi biasanya memang kita dalam 1 tahun itu ada anak-anak mahasiswa yang magang dari misalnya dari ITB, ITENAS, atau dari Universitas Kulit yang di Jogja, atau dari sekolah desain yang di Jakarta, macam-macam. Nah, salah satu yang dari ITB itu tahun kemarin dia lagi mengembangkan kulit tahu untuk fashion, bukan buat dimakan. Kulit tahu untuk fashion? Iya, untuk sepatu. Gila, dan untuk tas. Kalau yang jamur kan udah sukses tuh. Kulit jamur udah ada Teh? Udah ada. Kita udah kolaborasi sama Mycotek namanya. Baik. Itu anak-anak mahasiswa yang mengembangkan limbah kayu, dikembangkan jadi jamur, terus di challenge, kira-kira bisa nggak sih jadi material baru, dan akhirnya mereka nemu rumusnya, terus datang ke sini, Mbak aku punya bahan ini, terus akhirnya kita kolaborasi dibikin produk. Jadi Teh? Jadi. Dan sampai sekarang Mycotek itu lumayan, udah dapet nama. Di luar udah kedengeran. Nah, mudah-mudahan si kulit tahu seperti permintaannya Ayu sih terjadi. Kita tunggu juga nanti hasilnya ya. Produk kebanggaan anak bangsa dari kulit tahu. Jangan minta tempe. Kalau kalian pengen lebih challenge lagi, coba kalian bikin produk dari kulit korong. Ada jagonya itu. Nah, kumpulin aja semuanya. Ada ya, jagonya, kan kering, lu nggak tahu kan cerita itu. Itu kan kering, kumpulin aja semuanya. Gitu ya, kita tunggu. Tinggal bikin medianya aja flat. Iya benar kan. Iya. Nggak ada yang salah. Perjuangan saya selama berapa puluh tahun. Nah itu kan namanya perjuangan, butuh proses, butuh usaha. Kalau berhasil, why not tuh? Ya kan? Bisa. Bisa banget. Kita lihat nanti progres ke depannya. Kulit korong. Kulit korong ya. Punya Ayu sih. Okay. Nah, tapi Tena ini kan mau akhir tahun, berikutnya nanti bakal berpindah tahun baru lagi. Apa yang sudah disiapkan untuk progres ke depan dari Tegap Boots ini? Sebenarnya untuk progres ke depan, karena sejak COVID menerpa, beberapa project dan beberapa program Tegap Boots di tahun 2020 tuh banyak ke hold. Kayak yang ekspor, terus buka toko di Paris, itu ke hold. Sebenarnya kita udah dapat investor untuk buka di sana. Seharusnya di awal tahun, dan nggak kejadian ya. Kalau misalnya ada rezekinya, mungkin pengennya targetnya itu sih, follow up lagi itu. Terus pengembangan desain dan pengembangan beberapa brand di bawahnya Tegap Boots and Legacy. Apa aja itu, boleh tahu nggak bocorannya? Kalau yang terbaru sih pengolahan dari limbah. Kerja sama dengan teman-teman UKM. Jadi teman-teman juga istilahnya kita mencari peluang baru, bisnis baru, apalagi di masa yang sulit ini. Kita buka pasar bareng dan berproduksi bersama gitu. Jadi bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai diolah lagi? Diolah lagi, jadi kayak misalnya celana jeans bekas, baju-baju bekas, karung plastik, karung beras, apapun itulah, itu kita jadikan karya. Oh, ini berupa sepatu lagi atau macam-macam? Oh, macam-macam. Macam-macam. Jadi aku aplikasikan sesuai dengan kondisi materialnya sendiri. Oh, gitu. Karung goni, bener-bener karung goni Teh? Karung goni. Oh, Karung terigu juga lagi dicari. Ada yang punya? Oh, baik tuh kan. Tapi sebenarnya sih concernnya sampah sih. Limbah sampah yang sudah tidak terpakai. Apalagi kan negara kita atau di seluruh dunia sebenarnya problem sampah itu sangat besar kan. Mungkin sumbangsi kita melakukan small step dengan memproduksi sesuatu gitu. Jadi mungkin ya kalau dari saya sedikit, dari Ayu sedikit, atau dari teman-teman yang lain ada movement untuk mengurangi sampah di luar, mungkin problemnya akan terselesaikan, at least mungkin ada berapa persen yang selesai gitu. Benar, dan itu jadi produk yang lebih bernilai dan berharga. Jadi ada nilainya juga. Betul, setuju banget. Nanti mau cek juga ngelihat beberapa yang sudah jadi, karena ngebayang kalau karung goni ya udah gitu karung goni. Nah, nantinya akan dan jadi kebetulan apa kalau aja. yang itu tuh minggu kemarin saya ditelepon untuk ngisi acara di Artjok 15 hari. Oh, baik. Namanya Negara-Negara Project. Itu apa? Itu kalau nggak salah ada salah satu
apa namanya, tips atau apa memprinting Yang apa? Kalau yang ada salah satu kulit tapi ada motif daun-daun segala Oh, macam. kalau itu project yang satunya lagi. Beda lagi, tapi di bawahnya dia Tegap juga. Di Tegap Boots kalau itu. Oke. Itu namanya Ecoprint. Ecoprint ini memang berkembang sih di 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini sudah mengemuka, cuman kebanyakan di kain kan. Kalau kita diaplikasikan di kulit dan berhasil dan sudah menjadi produk. Ketika pameran tahun kemarin kita di Prancis, ke Marseille, ke Rusia juga, si Ecoprint menjadi salah satu yang sangat-sangat disukain di sana. Karena kan figurnya banyak kan. Iya. So ini pengolahannya nggak pakai chemical kan, pakai ini. Terus jadi banyak yang suka dan patternnya pun memang alami gitu. Warnanya pun warna alami. Itu tuh memang ya udah daun-daunan gitu. Daun-daun ditumpuk. Daun, bunga, segala macam. Nanti kalau misalnya Ayu mau nyobain boleh. Ada kelasnya tuh. Iya. Ecoprint gampang ya. Banget. Ramah lingkungan, nggak pakai bahan kimia. Dan keren. Ini jadinya di apa aja? Sepatu, tas gitu. Sepatu, tas, ya barang-barang yang ada dipakai aja. Tapi bisa jadi apa aja sih kalau Ecoprint? Ini yang masih terus dikerjakan berarti ya Teh ya? Itu juga ya. Dikerjakan. Range harga nih, Tegap Boots dari berapa ke berapa? Yang termurah sekitar 2,5 sampai 3 kalau saat ini. Yang termahal udah nyampe 80 juta sepasang. 80 juta sepasang. Sebentar guys. Sepatu itu bisa sampai 80 juta, berarti ada cerita historinya. Apakah ini koleksi terakhir dari almarhum Tegap? Enggak, justru si kita mencapai peringkat yang 80 juta itu justru tahun kemarin sebenarnya. Ada salah satu pejabat hobinya kulit buaya. Kulit buaya, oke. Motornya semua kulit buaya, semua di cover buaya, dan dia beberapa kali bikin sepatu buaya, bikin vest buaya, semua dari buaya. Dia hobi banget gitu. Dan memang dia pecinta fashion. Dan dia tahu kalau kita pakai kulit buaya yang memang bersertifikat, jadi legal. Ada CITES-nya. Jadi ketika dia bilang, "Nak, tolong bikinin saya sepatu berkuda full tinggi segini, tapi ini kulit buaya." Waduh Pak, itu bisa harga berapa gitu. Ngitung bahannya aja udah berapa. Kan kalau kulit buaya kan per 1 cm persegi itu udah mahal banget. Per 1 cm persegi? Iya. Jadi untuk bahannya pun gitu itu udah berapa puluh juta. Dan itu full. Dan untuk menjadi satu sepatu itu bisa habis berapa buaya. Makanya jadi mahal. Dan kita juga kan harus ada garansi kan. Takut ada kesalahan atau apa kan itu bahaya banget. Jadi memang harganya juga termasuk untuk skill dan segala macam. Dan kita bangga karena banyak sekarang dari pemerintah atau dari pejabat-pejabat yang appreciate UMKM. Ya kalau kebayang ngapain sih beli produk lokal harga segitu ya? Mendingan Elvi dan teman-temannya kan? Iya. Tapi alhamdulillah kita bisa nyampe ke harga itu dan berkali-kali bolak-balik bikin terus. Tuh ya, berarti menjaga kualitas desain segala macamnya Malah dengan baik. Dari beliau kita dikenalkan ketika Panglima, lihat keren sepatunya, beli di mana, negara mana? Ini Tegap Boots orang Bandung, akhirnya aku dipanggil. Tuh. Akhirnya ya itu. Ada jalan lain yang mengarahkan kita kepada keberkahan. Karena kita juga mengawalinya dengan niat sungguh-sungguh gitu kan. Karena melahirkan sebuah karya ini kan butuh banyak ide, butuh menyertakan semesta nih yang ada di sini, termasuk kan bahan-bahannya gitu. Luar biasa sekali sih ini. Jadi kalau kita melihat perjuangan dari Tegap Boots sendiri, koleksi terakhirnya masih ada ya Teh ya? Ada beberapa koleksi yang memang tidak akan dijual. Itu hanya untuk apa ya? Untuk kita pribadi ya, untuk di keluarga, dan mungkin juga karena aku ada rencana ingin membuat show tunggal mengenang karya-karyanya Tegap, karena kan karyanya udah dengan beberapa fashion designer kan. Jadi aku mau ajak mereka untuk ada di show tunggal itu, launching bukunya tentang Tegapnya sendiri gitu. I'm MC-nya. Support ya. Pasti dong. Ya, jadi number one paling depan. Ya, jadi itu cita-cita besarnya itu sih. Karena dari dulu ketika kita ngobrol, ketika Tegap masih ada, apa sih pencapaian yang paling tinggi yang dia pengen? Dia bilang, aku pengen banget dikenal sebagai tukang sepatu yang berkreasi, satu-satunya orang Indonesia yang terkenal di mana-mana. Dan itu kan sudah kejadian. Tinggal saya membukukan atau mengartikelkan.
Oh iya benar, setuju sekali. Luar biasa nih Tetna. Coba terakhir kita juga pengen dengar apa pesan Tetna buat para netizen yang lagi mulai mengembangkan sebuah bisnis, lagi memulainya atau memang sudah ada di situ tapi belum bisa berkembang gitu. Harus bagaimana? Silahkan. Ya, untuk teman-teman yang mau memulai bisnis atau yang sudah ada di bisnis harus bisa fight. Tapi yang terutama sih dari bisnis planningnya sendiri dari awal udah kelihatan gitu. Jadi siapa sih? Jadi sebelum memulai bisnis udah tahu dulu market mana sih yang mau kalian dapetin. Karena dengan sudah ada marketnya, ketika kamu create produknya itu dapat. Jadi saran saya berkomunitas lah. Karena komunitas itu adalah bagian dari customermu gitu. Terus ketika produkmu misalnya sudah terdengar, bisnismu sudah berjalan, ya harus bisa fight, harus bisa qualified, jaga kualitas, jaga mutu, jaga segala macam, dan paling penting after sales service juga itu penting juga. Promosi. Harus ngikutin tuh promosi. Bisa di follow Instagram Tegap Boots apa teh? Tegap.boots dan ada Tegap Boots Store. Nah itu, kalau mau datang ke store-nya di jalan apa? Pelajar 745 nomor 104. Kota Seberang Hotel Bandung. Horizon. Tuh benar ya. Langsung aja ke sini bisa pilih-pilih. Kalau mau minta diskon ya. Kayu sih. Ya bisa. Honornya saya. Suka asbu nih honornya nih. Ya sudah kalau gitu. Alhamdulillah Tetna kasih waktu luang untuk bisa sharing mengenai Tegap Boots gitu. Perjalanan berkarir sampai memulai proses perjuangannya juga. Sampai membuat hasil yang luar biasa sempurna. Semoga makin sukses, makin terus berkarya. Dan makin terus membanggakan. Terima kasih. Terima kasih Tetna, sukses selalu. Jangan lupa buat kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sampurasun.